Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdiansyah, Staff Advisor dari kelas training. Di sini saya akan menjelaskan proyek bisnis. Ada 3 cara masuk dunia usaha. 1. Merintis usaha baru. 2. Membeli perusahaan orang lain. 3. Kerjasama manajemen. Cara memasuki dunia usaha. 2 pendekatan utama untuk mencari peluang. 1. Inside out. Pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Calon wirausahawan melihat keterampilan sendiri, kemampuan, latar belakang, dan lainnya yang menentukan keberhasilan usaha. Kedua, outside in. Pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila merespon atau menciptakan kebutuhan pasar. Merintis usaha baru. 1. Surat kabar. Laporan pendidikan tentang perubahan ekonomi. Jurnal perdagangan dan pemameran dagang. Publikasi pemerintah. Informasi lisensi produk yang disediakan oleh Pinang Saham, universitas, dan perusahaan lainnya. Pengamatan lingkungan. Kemampuan teknik, kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang atau jasa, serta cara menyajikannya. Kemampuan pemasaran. Kemampuan tentang bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat. Kemampuan finansial. Kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakannya. Kemampuan hubungan. Kemampuan tentang bagaimana mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi serta kemampuan komunikasi negosiasi. 6 hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha. Pertanian, usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. Pertambangan, galian pasir, galian tanah, batu, dan bata. Aplikasi, usaha industri perkaitan dan sinetis. Konstruksi, usaha konstruksi bangunan, jembatan, pengairan, dan jalan raya. Perdagangan, usaha retail, grosir, agen, dan ekspor-impor. Jasa keuangan, usaha perbankan, asuransi, koperasi, jasa perorangan, salon, laundry, catering. Jasa umum, pengangkutan, pergudangan, wartel. Jasa wisata, biro perjalanan, pemandu wisata, hotel, restoran, dan lain-lain. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Perusahaan perorangan. Perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. Firma, persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan tanggung jawab bersama. Persekutuan, asosiasi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menjadi pemilik bersama dari suatu perusahaan. Perseroan, perusahaan yang anggotanya terdiri atas para pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal disetor. Paten, merek dagang, hak cipta. Paten, merek dagang, dan hak cipta sangat penting untuk melindungi perusahaan dari usaha-usaha meniru dan menduplikasi pihak lain. Paten adalah suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang atas penemuan produk yang diberi kewenangan untuk membuat, menggunakan, dan menjual penemunya. Selama paten tersebut masih ada jaminan. Pemberian hak monopoli atas produk tersebut dimaksudkan untuk mendorong kreativitas dan inovasi para penemu. Merek dagang pada umumnya berbentuk simbol
nama, logo, slogan, atau tempat dagang yang perusahaan digunakan untuk menunjukkan keorisinilan produk atau untuk membedakannya dengan produk lain di pasar. Hak cipta. Suatu hak cipta guna melindungi pencipta dari keorisinilan ciptanya. Pendaftaran paten, merek dagang, dan hak cipta di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Website Ditjen HKI. Jangka waktu perlindungan seumur hidup penciptanya kurang lebih 50 tahun setelah kematiannya di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.